Shalom House of Grace, selamat datang lagi di kebaktian sore hari ini. Mari saya ajak saudara semua, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulai kebaktian kita. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk setiap apapun yang Kau kerjakan di dalam hidup kami mau menaikkan ucapan syukur kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Pak, untuk kesempatan sore hari ini kami dapat beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kami. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, kami bawa Tuhan kebaktian sore hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Engkau urapi biar kami mendapatkan Tuhan makanan-makanan rohani yang fresh yang datang daripada-Mu saja. Urapi hamba-Mu, urapi pelayan-pelayan Tuhan sore hari ini ya Bapak. Engkau yang menambah-nambahkan apa yang mereka perlukan di dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap persembahan yang ditaruh di dalam rumah Tuhan. Biar Tuhan pakai hamba-hamba-Mu yang mengelola dengan diberikan hikmat Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati juga yang hari-hari ini masih struggling Tuhan dalam setiap keuangan yang mereka punya. Engkau Allah yang berkati hidup mereka. Terima kasih. Kami mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu. In the name of Jesus we pray. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita hari ini mau bersuka di dalam Tuhan. Karena setiap hari-hari kita itu telah dijadikan Tuhan. Kita telah bersuka. Kita terus mengingat kebaikan Tuhan. Mari katakan lagu ini sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Tuhan, mempersembahkan ucapan syukur kita.
membawa hati kita penuh dengan ucapan syukur, mau menyatakan bahwa Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak menerima setiap apa yang kita dapat bawa, apa yang terbaik dari hidup kita. Mari katakan lagu ini sama-sama sambil kita mau menyembah Tuhan. Katakan give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Katakan dengan sungguh sekali lagi, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Mari kita naikkan penyembahan kita buat Tuhan kita. Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Oh, haleluya Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik.
batu pelita bagi kaki kita, untuk kita terus kuat berjalan bersama Tuhan. Mari katakan dan naikkan pujian ini, Lord I come to you. Sama seperti kita sebagai anak datang kepada Bapa dan mendengarkan suara-Nya. Lord I come to you, let my heart be changed, renew, falling from the grave, that I found in you.
urapi hamba-Mu Tuhan. Dan ajar kami juga untuk selalu bertumbuh di dalam iman kami, di dalam firman-firman yang sudah ditaburkan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi bersama saya dalam kesempatan kali ini, di minggu sore hari ini. Saya sangat bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk berbakti dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak sekali lagi saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pimpinan-Mu terhadap setiap kami. Terima kasih sehingga kami ada Tuhan di mana kami ada, sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ini adalah karena pimpinan daripada-Mu Tuhan, karena campur tangan-Mu, karena anugerah daripada-Mu Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami berada di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya ini adalah karena anugerah daripada-Mu dan kami gak akan menyia-nyiakan setiap kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah Kau mengurapi hamba-Mu yang berbicara Tuhan, biarlah bukan lagi hamba-Mu yang berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus pimpin hamba-Mu untuk berbicara Tuhan pada sore hari ini. Sehingga Tuhan semua pesan-pesan-Mu dapat hamba-Mu sampaikan Tuhan kepada jemaat-Mu. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu, sehingga Tuhan kami dapat berkonsentrasi dengan baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Oke, masih di bulan Februari ini dengan tema yang masih sama, yaitu keluarga yang berkemenangan. Nah, maka pada sore hari ini saya akan memberikan judul khotbah saya, yaitu keluarga yang ideal. Wah, judulnya bagus ya saudara, keluarga yang ideal. Nah saudara, berbicara mengenai keluarga yang ideal, sekarang siapa sih yang gak mau punya keluarga yang ideal? Nah, masing-masing kita pasti mempunyai suatu konsep mengenai keluarga yang ideal menurut pemikiran masing-masing, benar gak saudara? Nah, sampai-sampai ini ada sebuah situs web Kristen yang meminta meminta feedback gitu loh. Dia tuh memberikan pertanyaan kayak kuesioner gitu pada pengunjung websitenya itu, yaitu mengenai apa sih kriteria keluarga Kristen menurut Anda gitu loh. Nah, jawaban yang dikirim balik, jadi ya yang mereka terima ini jawabannya ini menarik ternyata saudara. Jadi ada yang menjawab, jadi gini, jadi tanya seperti ini, bagaimana sih keluarga Kristen yang ideal menurut Anda? Nah, jawabannya menarik, jadi berbeda-beda gitu. Nah, ada yang menjawab seperti ini nih. Jadi keluarga yang ideal, keluarga Kristen yang ideal adalah keluarga yang, ada yang menjawab kayak seperti ini, keluarga yang pemahamannya tentang Allah itu sangat baik. Wah, ini hebat nih, jawabannya mantap ya. Jadi keluarga yang mempunyai pemahaman tentang Allah itu sangat baik. Ada juga yang menjawab keluarga yang semua anggotanya melayani. Wih, hebat-hebat ya saudara. Terus bagus-bagus nih jawabannya nih. Ada juga yang menjawab keluarga yang penuh dengan kedamaian. Benar saudara, salah satu keluarga Kristen yang ideal adalah keluarga yang penuh dengan kedamaian. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saudara, kata ideal itu memiliki arti, ideal itu mempunyai arti adalah seperti ini, sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau yang diinginkan. Nah saudara, jika kita berbicara mengenai kata ideal, mengenai idealisme, kebanyakan nih orang ini memiliki cita tuh apa ya, bayangan tuh yang berbeda sih. Cita itu apa sih? Ya bayangan, angan-angan yang berbeda gitu loh. Satu sama lain pasti beda. Karena ideal menurut saya pasti belum tentu sama
gambaran ideal menurut saudara. Amin. Kita pasti punya cita rasa tuh yang berbeda-beda mengenai persepsi ideal itu. Nah, maka dari itu nggak heran nih definisi dari keluarga Kristen yang tadi diminta feedbacknya oleh salah satu web Kristen itu jawabannya tuh semua berbeda-beda. Nah, jawabannya itu sih sebenarnya menggambarkan mimpi dan memberikan gambaran kecil dari pengalaman mereka masing-masing dengan keluarga mereka masing-masing. Jadi ya itu berdasarkan pengalaman mereka dengan keluarga mereka masing-masing, jadi makanya jawabannya berbeda. Karena gambaran idealnya itu tuh ya pasti berbeda-beda. Nah, pertanyaannya saudara, apakah ada keluarga yang benar-benar ideal nih di dunia ini? Ada gak sih sebenarnya? Nah, mungkin saudara akan sedikit kecewa nih, karena jawabannya sebenarnya sih nggak ada. Lah, saudara bingung, nggak ada? Iya, nggak ada. Di dunia ini sebenarnya nggak ada sih, nggak ada keluarga itu yang benar-benar ideal. Karena ideal itu selalu relatif. Ideal berarti kan sempurna ya. Nah, nggak ada keluarga yang sempurna di dunia ini. Kecuali nanti kalau Tuhan Yesus sudah datang, nah mungkin bisa menjadi sempurna. Selama Tuhan Yesus belum datang di dunia ini nggak ada yang sempurna. Apapun nggak ada yang sempurna. Amin saudara. Nah, nggak ada keluarga yang sempurna. Bahkan di dalam Alkitab pun nggak ada saudara. Nah, di dalam Alkitab saudara hanya akan menemukan keluarga yang dijadikan contoh atau panutan, tetapi tetap jauh dari ideal. Nah, ada sih, jadi yang beberapa keluarga tuh yang dijadikan contoh. Bukan ada beberapa, ada banyak sebetulnya. Cuman kalau dibilang ideal itu yang enggak, karena masih jauh dari bisa disebut dengan ideal. Nah, beberapa di antaranya yuk kita lihat yuk. Oke, yang pertama ialah keluarga Abraham dan Sarah. Nah, itu ceritanya itu ada di Kejadian 12 ayat 10 sampai dengan 20. Nah, mungkin saya nggak usah bacain ya. Jadi ceritanya ini waktu itu kan timbul kelaparan di negeri tempat Abraham tinggal. Jadi Abraham itu pergi ke Mesir. Nah, jadi pada singkat cerita Abraham itu bilang begini sama istrinya, sama Sarah, nanti kita ketemu sama orang-orang Mesir gitu, kamu jangan ngaku kamu istri saya ya, kamu bilang kamu adik saya, karena kalau kamu ngakunya kamu istri saya, maka nanti saya akan dibunuh. Nah, bayangin saudara betapa penakutnya Abraham gitu loh. Nah, bayangin kalau jika saudara nih adalah di posisi istrinya Abraham saat itu tuh, yang diminta berbohong tentang status perkawinan karena suami Anda tuh takut dibunuh. Gimana sih perasaan saudara, gimana? Mempunyai suami yang benar-benar penakut. Nah, apakah ini bisa disebut dengan keluarga yang ideal? Enggak, saudara. Gimana dong? Kan saya mungkin salah satu kriteria keluarga yang ideal itu ya, mungkin ada yang juga menjawab mempunyai suami yang pemberani, yang rela berkorban. Nah, pokoknya yang bagus-bagus dah. Nah, ini kan sama sekali Abraham ini penakut, saudara. Nggak sama sekali nggak menggambarkan, nggak memberikan citra sebagai sebuah keluarga yang ideal. Nah, dan kejadian ini bukan terjadi satu kali, tetapi terjadi lebih dari satu kali. Nah, itu kejadian yang kedua itu terjadi pada saat Abraham pergi menetap di Gerar. Itu ceritanya itu ada di Kejadian 20 ayat 1 sampai dengan 18. Yaitu jadi di judul perikopnya itu ditulis Abraham dan Abimelek. Jadi siapa sih Abimelek itu? Abimelek itu adalah raja Gerar, daerah Gerar itu. Nah, waktu itu Abraham pindah lagi untuk menetap di Gerar. Dan Abraham juga pesan sama istrinya hal yang sama. Nanti kalau ditanya sama orang Gerar atau sama raja Abimelek, jangan bilang kamu istri saya, bilang kamu adalah saudara saya. Bayangin saudara, akhirnya benar kejadiannya karena si Abraham bilang itu adalah Sarah itu adalah adiknya, dan Sarah juga bilang Abraham itu adalah saudaranya, adiknya
Nah, maka diambillah si Sarah itu menjadi istri Raja Abimelek. Untung Tuhan baik, Tuhan datang ke mimpinya Raja Abimelek, sehingga Tuhan menegur di Raja Abimelek itu ditegur Tuhan dan dia mengembalikan si Sarah itu. Wah, laki, Abraham itu laki gitu loh. Nah, yang kedua, contoh yang kedua saudara, itu ada di keluarga Yakub, Lea dan Rahel. Nah, pada waktu itu apa yang terjadi saudara? Kita kan tahu kan semuanya, jadi istrinya Yakub tuh ada Lea dan Rahel. Nah itu sebenarnya itu udah poligami saudara. Apakah ini keluarga yang ideal? Nah itu sudah terjadi dan dicatat dalam Alkitab. Jadi ya udah kejadian, mau diapain lagi? Nah pada saat itu pasti Yakub kalau orang sudah poligami itu pasti susah saudara. Dia nggak bakal mungkin bisa seimbang, nggak bakal mungkin bisa sama rata. Pasti dia akan pilih kasih. Dan itu juga terjadi pada keluarga Yakub. Kita sama-sama tahu nih, Yakub itu sebenarnya lebih mengasihi siapa sih? Lebih mengasihi Lea atau Rahel? Sudah tahu ya, pasti Yakub tuh lebih mengasihi Rahel. Karena kan di ceritanya itu ada di Kejadian 29 dan Kejadian 37. Nah, saudara kan tahu kan ceritanya kan, Yakub itu sebenarnya sukanya sama si Rahel, tapi karena dia ditipu oleh Laban, dikasihnya Lea. Nah, jadi ya udah ketahuan sebenarnya Yakub itu emang lebih sayangnya sama Rahel dan anak-anaknya, anak-anak yang dari Rahel. Nah, jadi apakah ini merupakan suatu keluarga yang ideal? Enggak dong, saudara. Nah, siapa yang lagi yang berikutnya nih contoh dalam Alkitab nih? Itu keluarga Timotius. Nah, Timotius ini memiliki seorang nenek dan ibu yang mengajarinya tentang iman, saudara. Tetapi dia juga memiliki seorang ayah yang orang Yunani yang nggak mengenal Allah. Itu yang ceritanya itu ada di 2 Timotius 1 ayat 5 yang minggu lalu tuh saya bahas tuh di firman Tuhan. Masih ingat gak saudara? Timotius. Nah, yang bisa menjadikan keluarga itu ideal sebenarnya adalah peran dari setiap anggota keluarga yang bersangkutan, saudara. Karena pengertian ideal itu akan berbeda-beda dari setiap masing-masing keluarga. Jadi dari beberapa contoh di atas itu hanya sebagian kecil dari keluarga dalam Alkitab yang jauh dari kata ideal. Jadi sebenarnya di Alkitab sendiri pun nggak ada satu keluarga pun yang benar-benar ideal, saudara. Nah, kemudian saudara, jika emang nggak ada keluarga yang ideal nih, bagaimana nih dengan keluarga kita nih? Apakah sih keluarga kita nih sudah menjadi keluarga yang ideal nih? Ya at least ideal menurut kita lah. Gimana saudara? Gimana dengan keluarga saudara? Menurut saudara, apakah keluarga saudara itu sudah menjadi keluarga yang ideal? At least menurut saudara sendiri. Nah saudara, ada 2 hal penting yang perlu kita ketahui dalam sebuah keluarga Kristen nih saudara. Oke, yang pertama yaitu kepala keluarga Kristen. Kita harus mengetahui siapa itu kepala keluarga Kristen. Nah, siapa sih pemimpin dari keluarga Kristen itu, saudara? Suami. Nah, kita baca yuk, ayatnya ada di 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan 1 Korintus 11 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepada kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, jadi sudah tahu siapa sih pemimpin dari keluarga Kristen itu, siapa sih sebenarnya? Jawabannya tentu saja Tuhan Yesus. Amin, saudara. Nah, karena Tuhan adalah kepala semua dari keluarga Kristen di seluruh dunia ini. Amin, saudara. Nah, jika kita sudah tahu nih jika kita sudah tahu nih, saudara, sadar dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah kepala keluarga kita,
Maka sebenarnya menjalani kehidupan keluarga itu tidak berat seperti yang kita pikirin, saudara. Ada satu hal yang sering terjadi dalam keluarga sini, saudara. Baik keluarga Kristen maupun keluarga yang bukan Kristen. Hal apa itu yang sering terjadi biasanya dalam keluarga? Apa, saudara? Kekecewaan. Apa itu kekecewaan? Kekecewaan adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, hal ini sangat sering terjadi dalam kehidupan keluarga, benar gak? Jadi seringkali suami kecewa sama istrinya, istri kecewa sama suaminya, orang tua kecewa sama anaknya, anak-anak kecewa sama orang tua. Kenapa? Karena apa yang diharapkan itu berbeda dengan kenyataannya, nggak sesuai dengan yang kita harapin. Ya, sebagai manusia tentu kita nggak ada yang sempurna ya, saudara. Amin. Nah, coba kita untuk merenungkan nih, betapa sering sih kita kecewa sama suami atau istri atau sama anak kita nih, karena mereka nggak memenuhi harapan kita. Coba deh ingat-ingat, saudara, banyak gak? Banyak loh, saudara, sebenarnya kalau mau diingat-ingat gitu ya, kalau mau dikorek-korek kembali, mau dibuka-buka kembali, itu memori-memori yang lama sudah banyak, saudara. Cuman saya percaya karena kita kan sudah dipulihkan, jadi kita lupakan itu semua. Nah, kita lanjut lagi nih ke firman Tuhan. Nah, di sini sebenarnya firman Allah mengajarkan tentang meletakkan dasar tuh dari semua harapan kita tuh dalam Allah. Karena Allah itu yaitu adalah pemimpin keluarga. Jadi bukannya suami lagi yang memimpin tadi. Kan kebanyakan orang kan salah kaprah ya, bukan salah kaprah, salah ngerti gitu loh. Apalagi kalau keluarga yang bukan Kristen. Kalau kita kan sudah diajarin tadi yang kita baca di 1 Korintus 11 ayat 3. Tapi siapa sih itu? Setiap kepala dari setiap laki-laki adalah Kristus. Jadi sebenarnya dalam keluarga Kristen yang menjadi pimpinan itu bukannya suami lagi gitu loh. Nah, tapi Tuhan itu sendiri. Jadi kita nih harus mulai belajar, saudara. Jadi kalau kita punya gambaran mengenai suatu keluarga yang ideal dan kita menaruh harapan itu pada kepala keluarga, kepada ya itu nggak salah. Tapi kepala keluarganya yang mana nih? Bukan suami loh, bukan istri, tapi Tuhan sendiri. Nah, di sini firman Tuhan Allah mengajarkan tentang meletakkan dasar dari semua harapan tuh dalam Allah, karena yaitu Allah ialah pemimpin keluarga kita. Amin, saudara. Bayangkan nih sejenak nih, jika kita sedang dalam perjalanan panjang nih, kita lagi ambil contoh lah, kita dari Jakarta nyetir ke Bali. Jika kita terus-terusan nih yang nyetir sendiri nih, misal saya terus yang nyetir sendiri tanpa istirahat, maka nggak heran kita akan kelelahan. Amin, saudara. Tapi berbeda bila kita tuh memiliki seseorang yang dapat menggantikan kita menyetir ketika kita lelah, atau paling enggak ya memberikan arah kita ketika kita tuh berada di lokasi yang asing. Itu akan sangat membantu kita. Nah, karena seharusnya dalam perjalanan kehidupan keluarga kita ini, kita nih sebenarnya kita sebagai kepala keluarga nih, terutama yang pria-pria ini sebagai kepala keluarga ini, sebenarnya kita lagi nggak menyetir sendiri, kita tuh nggak sedang menyetir kendaraan keluarga kita itu sendirian. Sebenarnya kita tuh menyetirnya tuh bersama Allah, bersama Tuhan. Sebenarnya nyetir bukan kita, malah Tuhan. Nah, dalam perjalanan yang panjang ini kita akan bekerja sama dengan Tuhan dalam mengemudi kendaraan kita. Amin. Jadi kita mesti tahu dulu, saudara, sebenarnya siapa sih pemimpin dari keluarga Kristen itu, siapa? Pemimpin yang tertinggi ialah Tuhan. Oleh karena itu, jika saudara mempunyai suatu gambaran ideal mengenai keluarga saudara, bawalah itu kepada Tuhan. Amin, saudara. Jangan diserahin, jangan membawa harapannya itu sama istri saudara atau sama suami saudara. Nanti saudara akan kecewa, karena pasti gak bakal bisa kecapai itu, saudara. Karena masing-masing dari suami atau istri itu terbatas. Tapi kita harus tahu nih siapa pemimpin keluarga kita, keluarga Kristen.
Amin saudara, itu Tuhan sendiri. Nah yang kedua, hal yang penting, itu landasan dari keluarga Kristen saudara. Nah setelah mempelajari kepala atau pemimpin keluarga, kita juga harus mengetahui dasarnya itu keluarga Kristen itu apa. Nah tentunya kita semua tahu ya bahwa semua yang kita lakukan itu harus sesuai dengan apa saudara? Harus sesuai dengan firman Allah, dengan Alkitab. Tapi apa aplikasinya dalam kehidupan keluarga kita sehari-hari nih? Apa sih aplikasinya? Nah, Alkitab tuh mencatatkan ya bahwa kita harus tuh mengajar berulang-ulang dan berbicara firman Tuhan di mana-mana. Itu yang seperti yang firman Tuhan minggu lalu yang ada di Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 9 tuh saudara. Jadi kan sampai kalau di tradisi keluarga Yahudi itu kan sampai disuruh tulisin di pergelangan tangan, ditempel di dahi, ditulisin di tiang pintu gerbang, ditulisin di pintu gerbangnya itu. Jadi istilahnya tuh senantiasa mengajarkan firman Tuhan tuh ke anggota keluarga itu. Nah, kita harus menjadikan firman Tuhan itu adalah sebagai landasan atau dasar dalam keluarga kita. Apapun yang kita lakukan dalam keluarga kita, apapun yang kita mau lakukan, apapun keputusan yang mau kita ambil, dasarnya itu adalah nggak boleh menyimpan dari firman Tuhan. Amin saudara. Nah, dalam kehidupan keluarga Kristen, firman Allah itu harus menjadi dasar dari setiap keputusan yang akan kita buat. Misalnya nih, bagaimana cara yang benar untuk menasihati anak, itu sebenarnya dasar-dasarnya itu ada di prinsip-prinsipnya ada di Alkitab saudara. Kalau saudara mau pelajari itu semuanya ada di situ. Apapun ada di Alkitab. Amin saudara. Nah, apakah kita akan mengambil keputusan nih? Kita mau beli sesuatu nih. Kita mau ambil keputusan apakah kita harus berhutang apa enggak. Nah, itu sebenarnya dasarnya itu, landasannya itu ada di Alkitab, ada di firman Allah, dan kita harus memakai firman Allah itu sebagai dasar apapun yang kita lakukan dalam keluarga kita. Amin saudara. Nah, sebelum kita mencari nasihat dari orang atau dari orang lain atau sumber lain, carilah terlebih dahulu dari firman Allah. Nah, kita harus pastikan nih bahwa semua anggota keluarga kita dengan jelas memahami dan menerapkan firman Allah dalam kehidupan mereka masing-masing. Jadi kita nih terutama sebagai kepala keluarga nih, suami sebagai kepala keluarga itu, sebagai imam itu harus make sure tuh setiap anggota keluarganya itu tuh benar-benar mengerti dan menjalankan firman Tuhan, memantau kerohanian dari setiap anggota keluarga kita masing-masing. Amin. Amin para suami. Amin para papa. Mari kita lihat kembali nih contoh keluarga di dalam Alkitab yang telah saya sebutkan tadi nih. Jadi yang pertama itu yang keluarganya Abraham. Nah, meskipun dapat dikatakan bahwa Abraham adalah orang yang lemah ya saudara, karena dia tuh penakut banget, boro-boro melindungi istrinya, tapi dia penakut, makanya dibilang lemah. Tetapi ketika Abraham mematuhi rencana Allah dan dengan sabar menunggu, maka dia dan Sarah menjadi ayah dan ibu dari banyak bangsa saudara, dan untuk menabiskan keturunan yang dijanjikan. Jadi karena Abraham itu sebenarnya penakut, tapi karena dia tuh tetap ya menjadikan Tuhan itu pimpinan dalam keluarganya, makanya semua janji Tuhan terhadap Abraham itu digenapi semua. Amin saudara. Dia itu sampai dikatakan kan sekarang menjadi bapak segala orang percaya. Amin. Karena dari keturunannya itu menjadi sangat banyak, seperti yang Tuhan firmankan, dan Tuhan mengenapi itu semua karena Abraham itu tetap menjadikan Tuhan sebagai pimpinan dalam keluarganya. Amin saudara. Nah, siapa yang berikutnya? Contoh yang berikutnya tadi siapa? Keluarga Yakub, Lea dan Rahel. Nah, meskipun keluarga Yakub, Lea dan Rahel itu terkoyak ya, tapi keturunan mereka meneruskan tuh janji Allah kepada Abraham. Amin. Melalui keturunan mereka, Allah tetap mengenapi janjinya kepada Abraham, yang merupakan keturunan seperti bintang-bintang di surga, bintang-bintang di langit, seperti pasir di laut, yang seperti Alkitab katakan. Karena apa saudara? Karena Yakub juga tetap menjadikan Tuhan itu sebagai pimpinan yang tertinggi dalam keluarganya. Amin saudara. Nah, siapa lagi tadi yang saya sebutin? Nah, keluarganya Timotius. Nah, Timotius
meskipun memiliki seorang ayah yang gak mengenal Tuhan, saudara, tetapi melalui iman neneknya dan mamanya dan dasar firman Allah yang telah ada dalam kehidupannya sejak kecil. Jadi dia tuh juga digunakan sebagai salah satu pendiri gereja pada usia muda di pelayanannya Rasul Paulus. Jadi karena si Timotius ini, walaupun papanya itu bukan orang yang percaya, saudara, tapi dia tuh tetap, nah ini prinsip yang kedua tadi, hal yang kedua, dia itu mempunyai landasan keluarga Kristen yang bagus, saudara, karena ditanamkan karena neneknya dan mamanya itu selalu menanamkan firman Tuhan dari sejak dia kecil. Makanya itu dalam waktu dia usianya masih muda, Rasul Paulus mengangkat dia menjadi gembala. Amin, saudara. Iya kan, yang di minggu kemarin tuh firman Tuhan masih ingat kan? Nah, saudara, kita sekarang mengetahui nih bahwa sebenarnya tuh nggak ada sih keluarga yang ideal, itu sebenarnya nggak ada, saudara. Amin, saudara. Nah, maka dari itu tuh apapun keadaan kondisi keluarga kita saat ini, saudara, itu ideal. Yang menurut kita nih, oh keluarga kita udah ideal atau kurang ideal, atau mungkin menurut saudara, keluarga kita mah benar-benar nggak ideal nih. Itu sebenarnya itu nggak akan menjadi masalah lagi jika kita tuh menjadikan Allah itu sebagai kepala keluarga, sebagai kepala keluarga kita. Amin, saudara. Sebagai pimpinan keluarga yang tertinggi, dan firman Allah sebagai landasan yang kokoh bagi keluarga kita. Nah, itu dua hal itu sangat penting, saudara. Jadi maupun apapun kondisi keadaan keluarga saudara saat ini, apakah itu sudah ideal atau mendekati ideal atau jauh dari ideal, itu sebenarnya nggak masalah, saudara. Yang penting saudara harus menerapkan dua hal tadi itu, saudara. Siapa pimpinan tertinggi dari keluarga saudara, dan kedua apa landasan keluarga saudara itu. Nah, jika kita menjadikan Allah sebagai kepala keluarga kita dan menjadikan firman Allah sebagai landasan yang kokoh bagi keluarga kita, maka Allah akan menjadikan keluarga kita tuh keluarga yang ideal menurut Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan itu bisa menggunakan keluarga kita itu untuk memenuhi rencananya di dunia ini. Amin, saudara. Jadi Tuhan akan memakai keluarga kita tuh menjadi sarananya untuk menggenapi setiap rencananya di dunia ini. Amin. Nah, karena keluarga adalah seperti yang saya bilang tadi, keluarga itu sebenarnya adalah salah satu sarana bagi Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Amin, saudara. Jadi jangan kecewa, karena sebetulnya nggak ada keluarga yang benar-benar ideal di dunia ini. Amin, saudara. Jadi judul khotbahnya ini dibilangnya kontradiksi. Judul khotbah saya keluarga yang ideal. Jadi sebenarnya nggak ada, saudara. Karena pandangan ideal itu, gambaran ideal itu akan sangat subjektif dan akan sangat berbeda-beda tergantung dari orangnya. Jadi sebenarnya nggak ada keluarga yang benar-benar ideal. Itu satu. Yang penting kedua hal tadi, saudara, ingat, jadikanlah Tuhan sebagai pimpinan dalam keluarga kita. Yang kedua, jadikanlah firman Tuhan sebagai landasan dalam keluarga kita. Amin. Firman Tuhan sore hari ini sampai di sini, dan saya berharap saudara dapat merenungkan kembali. Nanti saudara bisa berdoa sehingga Roh Kudus akan banyak berbicara lebih lagi dalam hati saudara. Amin, saudara. Mari kita akan selesai. Saya ajak kembali saudara untuk bangkit berdiri untuk kita berdoa bersama-sama. Kita akan akhiri firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pimpinan-Mu Tuhan dalam penyampaian firman-Mu pada sore hari ini, dan hamba-Mu telah selesai berbicara. Hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus nggak terbatas, dan setiap firman-Mu yang telah keluar Tuhan dari mulut hamba-Mu ini, biarlah Tuhan nggak akan sia-sia. Hamba-Mu percaya firman-Mu nggak akan sia-sia. Dengan percaya Tuhan, setiap firman-Mu akan tumbuh di dalam hati setiap
jemaat-Mu, setiap kami Tuhan yang mendengar Tuhan, akan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kehidupan kami ini akan dapat memberi dampak yang baik Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Jadikanlah Tuhan kami sebagai anak-Mu, orang-orang yang bisa menjadi panutan, orang-orang yang bisa menjadi saksi-Mu Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kami dapat merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami telah selesai berbicara dan kami mengucap syukur Tuhan, dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, dan apapun yang mereka hadapi Tuhan, setiap masalah Tuhan, masalah keuangan, masalah kesehatan Tuhan, dan masalah apapun Tuhan, biarlah Tuhan kami berdoa Tuhan, biarlah Kau berikan mereka semua kekuatan Tuhan, sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan, untuk menghadapi setiap masalah dan tantangan yang mereka hadapi. Berikan mereka jalan keluar Tuhan, karena kami percaya gak ada persoalan yang melebihi dari kekuatan setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau selalu membackup di belakang kami Tuhan, bahkan Kau telah berperang lebih dahulu Tuhan di depan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah selesaikan setiap masalah kami di atas kayu salib. Terima kasih, kami mengucap syukur, berdoa untuk setiap jemaat-Mu, biarlah Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, apapun yang mereka kerjakan, Engkau sertai. Terima kasih, hamba mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri kebaktian ibadah pada sore hari ini, saya ajak saudara untuk mengangkat tangan saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
pada Yesus